Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Satya Andriawan dari Prodi Teknik Industri. Saya akan mempresentasikan proses manufaktur fries atau milling. Mesin fries atau milling adalah mesin perkakas yang dalam proses kerja pemotongannya dengan menyayat atau memakan benda kerja menggunakan alat potong bermata banyak yang berputar atau multi-point cutter. Pisau fries dipasang pada sumbu atau arbor mesin yang didukung dengan alat pendukung arbor. Pisau tersebut akan terus berputar apabila arbor mesin diputar oleh motor listrik. Agar sesuai dengan kebutuhan, gerakan dan banyaknya putaran arbor dapat diatur oleh operator mesin fries. Berikut adalah gambar dari mesin fries. Metode pengefriesan. Terdapat dua metode pengefriesan. Yang pertama yaitu pengefriesan periferal atau plain, juga bisa disebut periferal milling atau plain milling. Pada pengefriesan periferal atau pengefriesan plain, sumbu alat potong paralel atau sejajar dengan permukaan benda yang akan dikerjakan. Proses ini dilakukan dengan ujung sayat pada keliling luar alat potong. Dan yang kedua yaitu pengefriesan muka atau face milling. Pengefriesan muka merupakan pengefriesan di mana sumbu putar alat potong tegak lurus terhadap permukaan benda yang di-fries. Pada pengefriesan muka, ujung sayat yang digunakan ada dua, yaitu pada penampang alat potong dan keliling luar alat potong. Bagian mesin fries. Terdapat 8 bagian utama pada mesin fries. Yang pertama yaitu motor drive, yang kedua transmisi, yang ketiga keni, yang keempat kolom, yang kelima spindle utama, yang keenam meja, yang ketujuh kontrol, dan yang terakhir yaitu base. Spindle utama merupakan tempat untuk mencekam alat potong. Meja, yaitu tempat untuk clamping device atau benda kerja. Motor drive, yaitu bagian mesin yang berfungsi menggerakkan bagian-bagian mesin yang lain, seperti spindle utama, meja, dan pendingin atau cooling. Transmisi, yaitu bagian mesin yang menghubungkan motor penggerak dengan yang digerakkan. Keni, yaitu bagian mesin untuk menopang atau menahan meja mesin. Pada bagian ini terdapat transmisi, gerakan pemakanan atau feeding. Selanjutnya yaitu kolom atau tiang, merupakan menempelnya bagian-bagian mesin yang lain. Base atau dasar, merupakan bagian yang menopang badan atau tiang tempat cairan pendingin. Yang terakhir yaitu kontrol, merupakan pengatur dari bagian-bagian mesin yang bergerak. Jenis-jenis mesin fries dapat dibedakan berdasarkan posisi spindle utama dan fungsi penggunaan. Yang pertama yaitu posisi spindle utama. Posisi spindle utama dapat dibedakan menjadi 4 mesin fries. Yang pertama yaitu mesin fries horizontal. Mesin fries horizontal merupakan mesin fries yang poros utamanya sebagai pemutar dan pemegang alat potong pada posisi mendatar. Fries horizontal dapat digunakan untuk mengerjakan pekerjaan sebagai berikut, antara lain mengefresh rata, mengefresh alur, mengefresh roda gigi lurus, mengefresh bentuk, dan membelah atau memotong. Dan yang kedua yaitu mesin fries vertikal, merupakan mesin fries dengan poros utama sebagai pemutar dengan pemegang alat potong posisi tegak. Mesin fries vertikal dapat digunakan untuk mengerjakan pekerjaan sebagai berikut, yaitu pengefreshan rata, mengefresh alur, mengefresh bentuk, membelah atau memotong, dan mengebor. Yang ketiga yaitu mesin fries universal. Mesin ini merupakan gabungan dari mesin fries horizontal dan vertikal, akan tetapi tidak dapat digunakan secara bersamaan. Dan yang terakhir yaitu mesin fries CNC, merupakan mesin fries vertikal yang dikendalikan dengan sistem komputer dan numerik.
Yang kedua yaitu berdasarkan fungsi penggunaan. Dalam fungsi penggunaan, mesin freeze dibedakan menjadi 6. Yang pertama yaitu plano milling, merupakan mesin yang digunakan untuk memotong permukaan atau face cutting dengan benda kerja yang sangat besar. Yang kedua yaitu surface milling, untuk produksi massal, kepala spindle dan cutter naik turun. Yang ketiga, thread milling, mesin freeze yang digunakan untuk pembuatan ulir. Dan yang keempat, gear milling atau mesin milling hobbing, merupakan mesin freeze yang digunakan untuk membuat roda gigi atau gear dan sejenisnya. Alat potong yang digunakan juga spesifik, yaitu membentuk profil roda gigi dengan ukuran yang presisi. Yang kelima, copy milling, merupakan mesin yang digunakan untuk mengerjakan bentukan yang rumit. Maka dibuat master atau mal yang dipakai sebagai referensi untuk membuat bentukan sama. Yang keenam yaitu mesin milling graver, merupakan mesin yang digunakan untuk membuat gambar atau tulisan dengan ukuran yang dapat diatur sesuai keinginan dengan skala tertentu. Berikut adalah video cara pengoperasian mesin freeze. Bentuk atau hasil dari pengefreezan, yaitu bidang rata datar, bidang rata miring menyudut, bidang siku, bidang sejajar, alur lurus atau melingkar, segi banyak beraturan atau tidak beraturan,
pengeboran atau perbesaran lubang, roda gigi lurus, helik, paying, cacing, non atau eksentrik, dan yang lain-lain. Perlengkapan mesin Fries. Yang pertama, ragum. Benda kerja yang akan dikerjakan dengan mesin Fries harus dijepit dengan kuat agar posisinya tidak berubah waktu di Fries. Selanjutnya, dividing head atau kepala pembagi digunakan untuk membentuk segi banyak beraturan pada poros yang panjang. Pada peralatan ini biasanya dilengkapi dengan plot pembagi yang berfungsi untuk membantu pembagian yang tidak dapat dilakukan dengan pembagian langsung. Selanjutnya, tailstock atau kepala lepas. Kepala lepas digunakan untuk menyangga benda kerja yang dikerjakan dengan dividing head, sehingga waktu disayat, benda kerja tidak terangkat atau tertekan ke bawah. Selanjutnya yaitu arbor. Berdasarkan fungsinya, arbor dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, drill chuck arbor, yang kedua sleeve arbor, yang ketiga collect arbor, yang keempat stop arbor, yang kelima short arbor, yang keenam long arbor, yang ketujuh side lock arbor, yang kedelapan boring head arbor. Alat potong mesin Fries. Yang pertama yaitu pisau mantel. Pisau jenis ini dipakai pada mesin Fries horizontal. Biasanya digunakan untuk pemakanan permukaan kasar dan lebar. Yang kedua yaitu pisau alur atau slot milling cutter. Pisau alur berfungsi untuk membuat alur pada bidang permukaan benda kerja. Jenis pisau ini ada beberapa macam yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Dipakai untuk mesin Fries horizontal. Yang ketiga yaitu pisau modul atau pisau Fries gigi. Bisa juga disebut gear cutter. Pisau Fries gigi ini digunakan untuk membuat roda gigi. Yang keempat yaitu cutter radius cekung atau convex cutter. Pisau jenis ini digunakan untuk membuat benda kerja yang bentuknya memiliki radius dalam atau cekung. Yang kelima yaitu radius cembung atau concave cutter. Cutter ini dipakai untuk membuat benda kerja yang bentuknya memiliki radius luar atau cembung. Yang keenam yaitu cutter alur T atau bisa juga disebut T-slot cutter. Cutter ini dipakai untuk membuat alur berbentuk T, seperti halnya pada meja mesin Fries. Yang ketujuh yaitu cutter ekor burung atau pisau Fries sudut. Pisau jenis ini digunakan untuk membuat alur berbentuk sudut yang hasilnya sesuai dengan sudut pisau yang digunakan. Pisau jenis ini memiliki sudut-sudut yang berbeda, di antaranya 30 derajat, 45 derajat, 50 derajat, 60 derajat, 70 derajat, dan 80 derajat. Yang ke-8 yaitu pisau jari atau end mill cutter. Ukuran pisau jenis ini sangat bervariasi, mulai ukuran kecil sampai ukuran besar. Cutter ini biasanya dipakai untuk membuat alur pada bidang datar atau pasak, dan jenis pisau ini pada umumnya dipasang pada posisi tegak atau mesin Fries vertikal. Yang ke-9 yaitu pisau Fries muka dan sisi, atau juga bisa disebut cell and mill cutter. Jenis pisau ini memiliki mata sayap di muka dan di sisi. Dapat digunakan untuk menge-Fries bidang rata dan bertingkat. Yang ke-10 yaitu pisau Fries pengasaran, atau juga bisa disebut heavy duty and mill cutter. Pisau jenis ini mempunyai satu ciri khas yang berbeda dengan cutter yang lain. Pada sisinya berbentuk alur helik yang dapat digunakan untuk menyayat benda kerja dari sisi potong cutter, sehingga cutter ini mampu melakukan penyayatan yang cukup besar. Yang ke-11 yaitu pisau Fries gergaji atau slitting saw. Pisau Fries jenis ini digunakan untuk memotong atau membelah benda kerja.
Selain itu juga dapat digunakan untuk membuat alur yang memiliki ukuran yang lebar kecil. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.